Halo semua, perkenalkan kami dari kelompok 2 akan melakukan analisis isu kontemporer tentang narkoba. Pengampu materi, Bapak Dr. Hieronymus Godang, SPD, MSI, penyelenggara di klub BPSDM Provinsi Sumatera Utara, bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Perkenalkan, nama saya Tri Slamet Iman Putra Warugu. Saya bertugas di UPTD Puskesmas Tanah Masa, Kabupaten Nias Selatan. Saya sebagai calon perawat ahli pertama. Nama saya Triana Raisa Pautna Burus Manjuntak Esa. Saya bertugas di Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagai analis hubungan antar lembaga. Halo, perkenalkan nama saya Trimarta Daily SP. Saya bekerja di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nias Barat pada bidang konsumsi dan keamanan pangan. Jabatan Analis Pola Konsumsi Pangan Masyarakat. Perkenalkan, nama saya Trimen Agus Kurniawan Waru Esa. Saya bertugas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Nias Barat sebagai analis wawasan kebangsaan. Perkenalkan, nama saya Trisman Eliza Nolozendrate. Saya bertugas di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Nias Barat sebagai penyuluh perpustakaan. Narkoba adalah singkatan dari psikotropika, narkotika, dan zat adiktif. Narkoba adalah zat yang menyebabkan seseorang mengalami perubahan suasana penglihatan, pengamatan, perasaan, dan dapat menyebabkan ketergantungan. Isu terkait penyalahgunaan narkoba di Indonesia. Yang pertama, banyaknya sindikat narkoba. Sindikat narkotika beroperasi menggunakan jalur laut. Yang kedua, peredaran narkoba jenis baru. Peredaran narkoba jenis baru, seperti tanaman khat atau sering disebut tembakau gorila. Yang ketiga, transaksi narkoba. Transaksi narkoba yang sudah beralih dari cara tradisional, sekarang menggunakan teknologi dari berbagai bentuk. Kasus narkoba terbesar di Indonesia yang pertama, pada bulan Maret 2021, Mabes Polri membongkar jaringan narkoba Timur Tengah, Malaysia, Indonesia. Barang bukti yang diamankan dalam pengungkapan kasus tersebut sebanyak 2,5 ton narkoba jenis sabu yang dimuat di kapal yang bergerak dari Afghanistan menuju ke Indonesia. Kasus yang kedua, pada bulan April 2021, Polri mengungkap kasus peredaran narkotika jenis sabu-sabu seberat 2,5 ton dari jaringan internasional. Penangkapan dilakukan di 3 lokasi berbeda, yakni Kabupaten Aceh Besar, Kota Aceh, dan di Jakarta Barat. Menurut Kapolri, barang bukti narkotika tersebut jika dirupiahkan sebesar 1,2 triliun rupiah. Bulan Mei 2021, Satgasus Bareskrim Mabes Polri menggerebek gudang penyimpanan narkoba jenis sabu seberat 821 kg di daerah Banten. Kabar Reskrim Polri mengatakan bahwa jaringan ini terkait dengan jaringan Timur Tengah. Untuk kasus yang keempat, pada bulan Juni 2021, Satuan Tugas Narkoba Polda Metro Jaya mengungkap kasus narkoba jenis sabu-sabu seberat 1,1 ton di 4 lokasi, yaitu Bogor, Bekasi, Jakarta Timur, dan Jakarta Pusat. Satuan Tugas Narkoba juga mengatakan bahwa sabu-sabu berasal dari jaringan Timur Tengah. Untuk kasus yang kelima, pada bulan Agustus 2021, BNN berhasil menggagalkan upaya penyelundupan sabu-sabu dengan total barang bukti sebanyak 324,3 kg dalam kemasan teh hijau. Kepala BNN mengungkapkan penyelundupan tersebut dilakukan jaringan Thailand, Aceh Timur, dan jaringan Aceh. Selanjutnya adalah dengan menggunakan metode APKL. Ada 4 permasalahan yang diangkat, yaitu 1. Banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkoba melalui jalur laut. Hal ini menjadi isu prioritas karena memenuhi kriteria APKL. Isu yang kedua, peredaran narkoba jenis baru atau NPS seperti tanaman khat atau tembakau gorila. Hal ini menjadi isu prioritas karena memenuhi kriteria APKL. Kemudian yang ketiga, transaksi narkoba yang telah bermutasi dari modus operandi tradisional beralih penggunaan teknologi daring dalam berbagai bentuk. Ini menjadi isu prioritas karena memenuhi kriteria APKL. Dan isu yang terakhir adalah banyaknya penyalahgunaan narkoba yang dipenjara, padahal juga merupakan korban yang masih membutuhkan penanganan fisik dan mental sebagai dampak buruk narkotika. Hal ini tidak menjadi isu prioritas karena tidak memenuhi kriteria APKL, yaitu di bagian A, yaitu berupa aktual. Demikian saja, terima kasih.
Selanjutnya, menganalisis isu dengan metode USG. Dalam metode USG, terdapat rentang penilaian dalam matriks dengan skor 1-5, di mana semakin tinggi skor menunjukkan semakin pentingnya isu tersebut dan sangat serius untuk ditangani. Adapun isu yang akan dianalisis dengan metode USG, yaitu 1. Banyaknya jaringan sindikat narkotika yang beroperasi dengan menyelundupkan narkotika melalui jalur laut dengan urgens 5, serius 4, dan growth 3, jadi total 12. Isu ini merupakan peringkat ketiga dari isu prioritas. Kedua, peredaran narkoba jenis baru atau NPS seperti tanaman khas atau tembakau gorila dengan urgens 5, serius 4, dan growth 4, jadi total 13. Isu ini merupakan peringkat kedua dari isu prioritas. Ketiga, transaksi narkoba yang telah bermutasi dari modus operandi tradisional beralih penggunaan teknologi daring dalam berbagai bentuk dengan urgens 5, serius 5, dan growth 4, jadi total 14. Isu ini merupakan peringkat pertama dari isu prioritas. Jadi isu terpilih yaitu transaksi narkoba yang telah bermutasi dari modus operandi tradisional beralih penggunaan teknologi daring dalam berbagai bentuk. Kami menggunakan diagram fishbone untuk menganalisis apa yang menjadi penyebab dari isu tersebut. Pertama, dari sisi men, yaitu rendahnya pengetahuan masyarakat dan aparat. Yang kedua, dari metode, yaitu belum adanya pembelajaran digital bagi aparat penegak hukum. Yang ketiga, dari material, yaitu belum adanya regulasi yang jelas. Berikutnya, dari sisi milieu, rendahnya koordinasi lembaga terkait. Kemudian, measurement, belum diterapkannya indikator dan evaluasi terhadap perdagangan narkotika lewat daring atau online. Dan yang terakhir, dari sisi mesin, belum optimalnya aplikasi pengawasan impor barang dan transaksi finansial antar negara dengan menggunakan mata uang asing. Adapun strategi pemecahan masalah yang telah kami rumuskan untuk memecahkan permasalahan tersebut antara lain: pertama, melakukan kerjasama tingkat nasional, regional, maupun internasional, terutama dalam penyelidikan, pertukaran informasi, dan operasi bersama. Yang kedua, penyitaan aset, bertujuan agar sindikat narkoba tidak dapat memproduksi atau membiayai peredaran narkoba di Indonesia. Ketiga, meningkatkan kompetensi aparat penegak hukum, bertujuan untuk meningkatkan pencarian informasi dan strategi aparat dalam pencegahan peredaran narkoba di Indonesia. Keempat, mengembangkan aplikasi. Aplikasi digunakan sebagai alat monitoring dan pengawasan transaksi impor barang dan transaksi finansial yang mencurigakan antar negara. Kelima, tingkat kewaspadaan dan kesadaran. Meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat dalam ikut serta melakukan pencegahan peredaran narkoba secara daring di Indonesia.